Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 4E izin untuk mempresentasikan materi teori grup mengenai grup permutasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Adapun pembahasan dari materi grup permutasi diantaranya mengenai definisi dan notasi, cycle notation, dan sifat-sifat permutasi. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ara Azkarnaila dengan NPM sekian, lalu ada saya sendiri Rizky Sama Harami dengan NPM sekian, lalu ada Selima Linda dengan NPM sekian, dan terakhir ada Syaira Aisyah Putri dengan NPM sekian. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan submateri yang pertama dari grup permutasi, yaitu mengenai definisi dan juga notasi grup permutasi. Nah, untuk definisi dari permutasi A di sini, permutasi A. Nah, permutasi himpunan A adalah fungsi dari A ke A atau notasinya seperti ini, yaitu fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan A sendiri yang bersifat satu-satu atau fungsi injektif dan juga bersifat onto atau fungsi surjektif. Atau dengan kata lain, permutasi dari himpunan A ini adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan A itu sendiri yang bersifat satu-satu dan juga onto, atau dapat kita tuliskan di sini yang bersifat bijektif atau fungsi bijektif ya, karena fungsi bijektif itu memuat fungsi injektif dan juga fungsi surjektif di dalamnya. Nah, bagaimana dengan definisi dari grup permutasi A? Grup permutasi dari himpunan A di sini adalah himpunan permutasi dari A yang membentuk grup di bawah komposisi fungsi. Jadi, grup permutasi dari himpunan A ini adalah grup yang memiliki operasi komposisi fungsi di dalamnya. Jadi untuk pengoperasian elemen-elemen yang ada pada dalam grup permutasi tersebut dioperasikan dengan menggunakan operasi komposisi fungsi. Nah, baik, untuk berikutnya di sini ada ilustrasi cara pengerjaan dari permutasi atau grup permutasinya di sini. Nah, kita lihat di sini sebagai contoh, kita mendefinisikan permutasi alfa dari himpunan. Nah, di sini kita ketahui himpunannya itu terdiri dari 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, dengan menentukan, kita diketahui juga di sini bahwa pemetaannya, yaitu pemetaan dari elemen-elemen himpunan atau permutasi alfanya, yaitu ketika elemen 1 itu pemetaannya menjadi 2, kemudian elemen 2 pemetaannya menjadi 3, kemudian elemen 3 itu pemetaannya menjadi 1, dan elemen 4 itu pemetaannya menjadi 4. Nah, jadi korespondensi tersebut dapat dituliskan dalam bentuk himpunan sebagai berikut, atau di sini itu dalam bentuk barisannya ya. Jadi di sini penulisannya itu kita tulis permutasi alfanya, yaitu alfa di sini sama dengan kurung siku buka. Kemudian kita tuliskan terlebih dahulu untuk baris yang pertama itu elemen daripada permutasi alfanya, yaitu 1, 2, 3, 4 secara berurutan. Nah, kemudian untuk baris yang keduanya kita tuliskan hasil dari pemetaannya, yaitu tadi ketika alfa 1 itu sama dengan 2, maka di sini karena 1 ini dipetakan ke 2, maka 2 kita tulis di bawahnya, yaitu 2. Nah, begitupun seterusnya, yaitu ketika 2 dipetakan menjadi 3, kita tulis 3 di sini, kemudian 3 dipetakan menjadi 1, yaitu satunya ditulis di bawah 3, kemudian 4 dipetakan ke 4 itu sendiri, maka kita tulis 4-nya itu di bawah 4. Nah, jadi hasil dari pemetaannya ini ya, 2, 3, 1, 4, ini dituliskan di bawah tepat di bawah dari elemen permutasi alfanya tersebut. Seperti itu. Nah, ini ya, jadi alfa J ini ditempatkan tepat di bawah J untuk setiap J-nya gitu. Jadi ketika J-nya itu 1, maka alfa J-nya itu
menghasilkan 2, maka 2-nya ditaruh atau ditempatkan di bawah 1. Kemudian apabila J-nya itu 2, maka alfa 2 itu hasilnya 3, maka 3 ditempatkan di bawah 2. Nah, begitupun seterusnya. Jadi penulisan dari permutasi alfa-nya di sini adalah seperti itu ya untuk ilustrasinya. Nah, baik, di sini kita lanjutkan. Nah, demikian pula untuk permutasi beta. Ini contoh lainnya ya, teman-teman. Sebelumnya dihapus. Ya, jadi di sini itu ada contoh lainnya. Nah, misalkan permutasi beta di sini, tadi alfa. Kita misalkan di sini permutasi beta, dari himpunannya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang diberikan oleh, nah di sini itu diketahui pemetaannya. Jadi ketika beta 1 atau pemetaan elemen satunya itu menghasilkan 5, kemudian beta 2 atau pemetaan elemen 2 ini menghasilkan 3, kemudian beta 3 itu atau elemen 3 dipetakan itu menjadi 1. Nah, kemudian beta 4 dipetakan menjadi 6, kemudian beta 5 itu dipetakan menjadi 2, dan beta 5 dipetakan, oh mohon maaf di sini seharusnya beta 6 ya. Sebentar. Nah, di sini itu sebetulnya beta 6 ya. Karena di sini himpunannya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Ya, baik. Nah, kemudian untuk beta 6 itu menghasilkan 4 ya pemetaannya. Nah, untuk penulisannya kita bisa menggunakan korespondensi atau bentuk seperti barisan yang di slide sebelumnya. Yaitu di sini kita tuliskan untuk permutasi betanya sama dengan kurung buka di sini. Kita tulis untuk baris yang pertamanya itu merupakan elemen dari permutasi atau himpunan betanya. Yaitu kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian, baris yang kedua ini itu ditempatkan untuk pemetaan dari elemen-elemen himpunan betanya. Nah, karena tadi pemetaan dari 1 itu 5, maka kita tuliskan 5 di bawah 1. Kemudian pemetaan 2 itu 3, maka 3 dituliskan tepat di bawah 2, yaitu 3 di sini. Kemudian pemetaan 3 yaitu 1. Nah, 1 kita tulis di bawah daripada 3. Kemudian pemetaan 4 itu menghasilkan 6, maka 6 kita tuliskan di bawah 4. Nah, kemudian pemetaan 5 itu menghasilkan 2, maka 2 itu kita tempatkan di bawah 5. Kemudian pemetaan dari 6 itu hasilnya 4, maka 4 ini kita tempatkan di bawah daripada 6. Nah, jadi untuk baris yang pertama ini sebagai elemen daripada permutasi maaf, ulangi saja ya di sini. Nah, jadi baris yang pertama ini ditempatkan atau sebagai tempat dari elemen yang ada pada himpunan betanya gitu kan. Nah, mohon maaf ini kepencet sebentar. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk barisan yang pertama itu ditempatkan sebagai elemen-elemen yang ada pada himpunan beta, di sini himpunan beta ya. Dan untuk baris yang kedua, nah ini ya baris yang kedua. Baris yang kedua itu sebagai tempat dari hasil pemetaan atau peta dari elemen himpunan betanya. Nah, atau hasilnya gitu ya, hasil dari pemetaannya benar.
hasil dari pemetaan atau petanya gitu, peta dari elemen-elemen himpunan betanya, seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk baris yang pertama itu sebagai tempat dari elemen himpunan beta, kemudian baris yang keduanya itu sesuai dengan tepat di bawah setiap elemennya itu merupakan peta atau hasil pemetaan dari elemen-elemen himpunan betanya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh dari permutasi. Nah, tadi grup permutasi itu adalah grup yang memiliki atau grup yang di dalamnya itu memiliki operasi komposisi fungsi. Nah, jadi di sini komposisi permutasi yang dinyatakan dalam notasi himpunan dilakukan keluar dari kanan ke kiri. Jadi kita mulainya dari grup atau himpunan yang sebelah kanan dulu, baru ke kiri, dengan kita melihat dari atas ke bawah hasilnya. Nah, kemudian dari bawah dari kanan itu kita lihat lagi ke atas yang sebelah kirinya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini diketahui terdapat terdapat permutasi theta di sini dengan elemennya itu 1 ke 2, kemudian 2 ke 4, 3 ke 3, 4 ke 5, dan 5 ke 1. Dan juga di sini ada permutasi pi dengan elemennya itu 1 ke 5, kemudian 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2, 5 ke 3. Nah, maksudnya di sini adalah ketika elemennya itu terdiri, elemen dari permutasi tetanya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, maka 1 itu memetakan kedua, kemudian 2 itu memetakan keempat, 3 itu memetakan ketiga, 4 itu memetakan kelima, 5 dan 5 itu memetakan ke 1 gitu. Nah, begitupun untuk pemetaan dari hasil dari himpunan apa ini? Mu ya, mu. Mohon maaf ya, tadi mu seharusnya. Jadi ketika 1 itu dipetakan ke 5, kemudian 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 2, dan 5 dipetakan ke 3, begitu. Nah, sehingga di sini untuk mu dikalikan dengan theta, maka kita tuliskan tadi mu itu elemen-elemennya di dalamnya itu adalah 1, 5, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 5, 3. Nah, kemudian di sini dikali. Nah, dikali di sini operasinya itu kan perkalian ya, karena di sini nih mu dikalikan dengan theta. Nah, berarti di sini juga dikalikan, namun karena grup permutasi itu adalah grup yang di bawah operasi komposisi fungsi, maka di sini itu perkaliannya diganti komposisi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita tulis lagi permutasi tetanya. Itu elemennya 1, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 5, dan 5, 1. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, untuk cara pengerjaannya itu, sebentar. Nah, untuk cara pengerjaannya itu kita lihat dari permutasi yang sebelah kanan. Nah, permutasi yang sebelah kanan itu adalah permutasi theta kan? Nah, permutasi theta di sini kita mulai dari 1. Nah, kita mulai dari 1, yaitu yang paling kiri dulu ya. Nah, 1, kita mulai dari yang paling urut gitu, 1 dulu, dari yang terkecil. Nah, 1 itu memetakan ke 2. Sebentar. Nah, 1 itu kan memetakan ke 2 ya, dari yang sebelah kanan. 1 memetakan kedua. Nah, maka 2 ini kita lihat yang sebelah kiri, yaitu permutasi dari mu. Nah, permutasi dari mu yang angka 2 di atas itu kan ini ya, 2 gitu. Nah, 2 kita lihat pemetaannya atau petanya ke berapa? Yaitu ke 4. Jadi, kita dapat tuliskan di sini untuk hasilnya. Nah, di sini ya, yaitu 1 ke 4. Nah, dengan prosesnya itu tadi 1 ke 2 dulu, nah kemudian kita lihat 2 yang ada di sebelah kiri, yaitu 2 ke 4. Maka bisa kita tuliskan di sini 1 ke 4, seperti itu. Ini 2 ke 4. Nah, begitupun untuk elemen-elemen berikutnya. Kita mulai lagi dari 2.
yaitu sebelah kanan. Jadi untuk grup permutasi itu dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu, tapi urut dari angka sebelah kirinya, yaitu dimulai dari 1, 2, 3, dan 4, sampai seterusnya gitu. Nah, kita lanjut ke angka yang kedua, yaitu 2. Nah, 2 itu di sebelah kanan atau permutasi dari theta itu memetakan ke 4, atau peta dari 2 itu, dari 2 yang sebelah kanan itu 4. Nah, maka 4 itu kan sebagai peta dari 2 dari permutasi theta ya sebelah kanan. Nah, maka kita lihat 4 yang ada di permutasi mu yang sebelah kiri. Nah, 4 di sini 4. Nah, 4 itu memetakan kedua. Nah, maka dapat dituliskan di sini 2 itu memetakan kedua. Prosesnya tadi dari permutasi yang sebelah kanan itu 2 memetakan keempat, kemudian kita lihat angka 4 di sebelah kiri atau permutasi yang sebelah kiri yaitu 4 ke 2. Maka di sini pemetaannya adalah 2 ke 2. Nah, kemudian dilanjutkan untuk pemetaan berikutnya, itu elemennya 3. Nah, 3 itu kan memetakan ketiga ya, yang permutasi sebelah kanan untuk permutasi theta di sini. 3 ke 3, maka kita lihat angka 3 yang ada di permutasi sebelah kiri. Nah, angka 3 ini memetakan ke angka 1, atau pemetaan dari 3 itu menghasilkan 1. Nah, 1 itu sebagai peta dari 3 dari permutasi yang ada di sebelah kiri. Maka dapat kita tuliskan di sini untuk pemetaan 3 itu menghasilkan 1. Dengan prosesnya itu seperti tadi, yaitu 3 ke 3, kemudian 3 yang ada di sebelah kiri memetakan ke 1. Nah, maka 3 ke 1. Nah, lanjut untuk pemetaan dari 4. 4 itu memetakan ke 5 untuk permutasi yang ada di sebelah kanan atau permutasi dari tetanya. Nah, kita lihat 5 itu memetakan ketiga untuk permutasi yang ada di sebelah kiri atau permutasi mu-nya ya. Nah, 5 itu ketiga. Maka dapat dituliskan untuk pemetaan dari 4 itu ketiga. Untuk prosesnya tadi, yaitu 4 itu memetakan ke 5, kemudian 5 yang ada di sebelah kiri itu memetakan ketiga. Maka didapatkan hasil akhirnya yaitu 4 ketiga. Gitu. Nah, kemudian untuk 5, nah 5 itu kan memetakan ke 1. Yang ada di sebelah kanannya untuk 5 yang permutasi theta. 5 ke 1, kemudian kita lihat 1 yang ada di sebelah kiri. Nah, 1 itu memetakan ke 5. Untuk pemetaan dari permutasi mu. Nah, maka dituliskan di sini 5 ke 5 dengan prosesnya yaitu 5 ke 1, kemudian 1 ke 5. Nah, jadi seperti itu hasil dari mu komposisi theta atau mu dikali theta. Karena grup permutasi, maka operasi yang berlaku di dalamnya itu komposisi. Maka didapatkan hasilnya yaitu 1 ke 4, 2 ke 2, 3 ke 1, 4 ke 3, dan 5 ke 5. Seperti itu. Nah, dilanjutkan. Nah, di sini untuk contoh dari grup permutasi itu terbagi menjadi 3. Nah, yaitu di sini yang pertama itu ada grup simetri dengan Sn atau ya grup simetri Sn. Nah, kemudian yang kedua itu grup simetri S3 dan yang ketiga itu grup simetri dari suatu persegi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas untuk grup permutasi, grup simetri Sn. Nah, di sini dimisalkan terdapat himpunan A dengan elemennya itu 1, 2, 3, sampai dengan N. Himpunan semua permutasi dari himpunan A disebut grup simetri berderajat N dan dinyatakan dengan Sn. Nah, unsur-unsur dari Sn itu berbentuk seperti ini, seperti yang dituliskan dalam bentuk barisan tadi ya, permutasi tadi. Jadi ketika ada permutasi alfa, itu sama dengan baris yang pertamanya itu sebagai elemen daripada himpunan A-nya. Nah, kemudian baris yang kedua itu sebagai peta atau hasil pemetaan dari himpunan A-nya gitu. Nah, dengan banyaknya unsur dari Sn,
itu dapat kita tentukan dengan di sini perhitungannya yaitu N dikalikan dengan N dikurangi 1 sampai dengan 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1, atau dapat dituliskan sebanyak N faktorial unsurnya. Jadi untuk grup simetri Sn itu dapat dicari banyaknya unsurnya atau banyaknya unsur dari permutasi Sn-nya, yaitu sebanyak N faktorial. Nah, lanjut untuk grup simetri S3. Untuk grup simetri S3 ini menyatakan semua himpunan fungsi satu-satu atau fungsi injektif dari, misalkan di sini diketahui himpunannya itu 1, 2, 3 gitu, ke himpunan itu sendiri. Kemudian S3 dalam komposisi fungsi adalah grup dengan ke-6 unsurnya, yaitu ini 6 unsurnya ya, dapat diperoleh. Nah, jadi S3 itu kan tadi ya, misalkan ada suatu himpunan, yaitu himpunan 1, 2, 3. Nah, kemudian S3 itu dengan komposisi fungsi atau grup ya tadi, dapat dicari dengan rumusnya. Nah, karena ini elemennya itu ada 3, maka 3 faktorial itu berarti 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 6. Jadi unsur dari grup ini atau banyaknya elemen dari grup S3 ini adalah 6 unsur gitu di dalamnya. Nah, dapat dicari di sini ketika 1, 2, 3 itu pemetaannya dapat berupa dirinya sendiri, yaitu 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Nah, kemudian dapat juga di sini ketika elemennya itu 1, 2, 3, maka petanya itu adalah bisa 1 ke 1, 2 ke 3, atau 3 ke 2 gitu. Nah, kemudian dapat juga di sini ketika 1, 2, 3, maka pemetaannya adalah 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 1 gitu. Nah, dapat juga ketika 1, 2, 3 itu pemetaannya 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Nah, dapat juga di sini ketika elemennya itu 1, 2, 3, maka 1 memetakan ke 3, 2 memetakan ke 1, 3 memetakan ke 2. Atau ketika 1, 2, 3 itu memetakan 1 ke 3, 2 ke 2, dan 3 ke 1. Nah, jadi banyaknya unsur dari grup S3 dengan elemennya 1, 2, 3 itu sebanyak 6. Nah, ini itu kan dapat diperoleh dengan tadi ya seperti perhitungan di slide sebelumnya, ketika alfa dikalikan dengan beta, maka itu berlaku operasi komposisi fungsi gitu. Jadi alfa dikomposisikan dengan beta. Maka dituliskan di sini karena alfanya itu 1, 2, 2, 3, 3, 1, dikomposisikan dengan 1 ke 1, 2 ke 2 ke 3, 3 ke 2. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini, yaitu 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Nah, begitupun untuk alfa pangkat 2. Nah, berarti alfa itu dikalikan dengan alfa atau alfa dikomposisikan dengan alfa. Maka karena alfanya itu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, maka dikomposisikan lagi dengan alfa itu sendiri. Nah, maka hasilnya itu 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2 gitu. Nah, begitupun untuk yang ini ya, alfa pangkat 2 dikalikan dengan beta atau alfa pangkat 2 dikomposisikan dengan beta. Maka karena alfa pangkat 2-nya itu diperoleh yaitu 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2, dan betanya yaitu 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, maka menghasilkan yaitu 1 ke 3, 2 ke 2, dan 3 ke 1 gitu. Nah, dengan catatan di sini, ketika beta dikalikan atau dikomposisikan dengan alfa, itu kan hasilnya 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Nah, untuk ini ya, coba saya tuliskan. Untuk betanya itu kan 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Dikomposisikan dengan alfa. Alfanya itu 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1.
Nah, maka kan hasilnya itu kita lihat dari komposisi atau permutasi yang sebelah kanannya karena komposisi. Kita lihat dari 1 ke 2, kemudian 2 ke 3. Nah, maka di sini kita tulis 1 itu ke 3. Nah, kemudian kita lanjut dari kanan dulu, 2 ke 3, kemudian 3 ke 2, maka 2 ke 2. Nah, untuk 3 ke 1 dan 3 ke 2. Mohon maaf, 3 ke 1 yaitu 1 ke 1, maka di sini 3 ke 1. Nah, ini untuk beta dikalikan dengan alfa. Ini hasilnya. Nah, beta dikalikan dengan alfa atau beta komposisi alfa itu kan hasilnya ini ya, 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Nah, itu akan sama dengan ini. Alfa pangkat 2 dikomposisikan atau dikalikan dengan beta. Nah, ini sama ya hasilnya. Nah, tapi tidak sama dengan alfa dikalikan dengan beta atau alfa dikomposisikan dengan beta. Nah, kenapa? Karena bisa kita lihat di sini ya, hasil dari beta dikalikan dengan alfa itu tidak sama dengan alfa dikalikan dengan beta. Nah, karena beta dikalikan alfa itu kan pemetannya 1 ke 3. Nah, sedangkan alfa dikalikan beta itu kan 1 ke 2 gitu. Nah, itu dilihat dari unsur pertamanya saja, mohon maaf, dilihat dari elemen pertamanya saja sudah berbeda gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan alfa dikalikan dengan beta itu tidak sama dengan beta dikalikan dengan alfa. Nah, hal tersebut juga berdasarkan fungsi komposisi pada umumnya gitu. Nah, karena fungsi komposisi pada umumnya itu kan tidak komutatif ya, jadi ketika A dikalikan dengan B itu tidak sama dengan B dikalikan dengan A gitu. Nah, maka dapat disimpulkan di sini bahwa grup simetri dari S3 itu tidak abelian atau tidak bersifat komutatif. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk grup simetri dari suatu persegi. Nah, perhatikan di sini untuk grup dihedral dari D4. Nah, D4 itu misalkan di sini dari sudut-sudut perseginya itu memuat misalkan elemennya itu 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, jadi setiap gerakan dalam D4 itu dihubungkan dengan permutasi dari keempat sudut persegi. Nah, tadi untuk unsurnya misalkan ada 1, 2, 3, 4 di setiap sudut dari perseginya gitu. Nah, jika keempat sudut persegi itu diberi label, maka dapat dilihat sebagai berikut. Ini ya labelnya. Untuk sudut yang sebelah sini adalah 1, sudut yang atas 2, kemudian sudut yang atas kiri 3, kemudian sudut yang bawah kiri 4 gitu. Nah, jadi dapat kita lihat di sini ketika dirotasikan sebesar 90 derajat atau R 90 derajat, nah maka hasil permutasinya itu seperti ini. Nah, misalkan di sini ya, berarti ini kan permutasinya itu dari 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah, maka ketika dirotasikan sebesar 90 derajat, berarti kan berarti kan di sini ya. Bentar. Nah, berarti kan kalau dirotasikan 90 derajat itu dari 1 ke 4 gitu. Nah, kemudian 4 itu ke 3. Kemudian 3 itu ke 2. Dan 2 itu ke 1 gitu, balik lagi. Nah, maka ketika 1 ke 4 berarti satunya itu berpindah ke sini. Kemudian 4 juga berpindah ke sini. 3 berpindah ke sini, dan 2 berpindah ke sini. Nah, maka hasil dari penempatan terbaru dari rotasi 90 derajatnya ini menghasilkan atau sebagai peta dari elemen tersebut gitu. Nah, karena tadi itu 1 di sini, maka pemetaan dari 1 itu hasilnya 2, karena 2 itu ketika dirotasikan ketika dirotasikan sebesar 90 derajat, maka peta dari 1 itu 2 gitu, menghasilkan 2 di sini. Nah, kita tulis 2. Nah, kemudian untuk 2 itu hasil dari rotasinya adalah 3, maka 3 itu sebagai peta dari 2 atau hasil pemetaan 2-nya gitu. Hasilkan 3. Nah, kemudian untuk 3 hasil dari pemetaan atau rotasi 90 derajatnya itu menghasilkan 4. Nah, maka 4 itu di sini sebagai peta dari 3 atau hasil pemetaan 3 gitu. Nah, kemudian untuk 4
Di sini ketika dirotasikan sebesar 90 derajat, maka hasil pemetaan atau hasil petanya itu adalah 1. Nah, jadi untuk grup simetri dari suatu persegi ketika dirotasikan sebesar 90 derajat, hasil pemetaan atau hasil permutasinya itu seperti ini. Jadi 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, kemudian 3 ke 4, dan 4 ke 1 akan balik lagi gitu. Seperti itu. Nah, begitupun ketika direfleksikan dengan sumbu horizontal. Sebentar. Nah, direfleksikan terhadap sumbu horizontal. Nah, sebentar ya, 3 di sini 3. Sebentar. Nah, ketika direfleksikan terhadap sumbu horizontal. Refleksi horizontal, refleksi hori gitu ya. Horizontal. Nah, sumbu horizontal kan sumbu yang ini ya, yang ini gitu. Nah, ini sumbu horizontal. Nah, ketika direfleksikan, berarti di balik itu kan, refleksi itu kan pencerminannya. Maka cerminan dari 1 itu kan 2. Nah, begitupun 2 itu cerminannya adalah 1 gitu. Sebentar. Salah. 1 itu kan cerminannya 2. Karena refleksi ya terhadap sumbu horizontal. Nah, kemudian kita lihat 2 juga refleksinya atau pencerminannya itu terhadap 1. Nah, begitupun kita lihat yang ada di sebelah sini 3 dan 4. 4 itu refleksinya ketiga atau pencerminannya ketiga, bayangannya gitu ya, atau petanya. Nah, begitupun 3. 3 itu bayangan atau petanya itu adalah 4 itu sendiri. Nah, maka dapat kita tuliskan di sini hasil dari pemetaan masing-masing unsur, masing-masing elemennya, yaitu tadi ketika 1 itu bayangannya 2, maka di sini kita tulis 1 itu kedua atau petanya 2 karena bayangannya direfleksikan. Kemudian kita lihat 2 juga ketika direfleksikan itu bayangan atau petanya 1, maka kita tulis di sini 1. Nah, kemudian untuk 3, ketika direfleksikan terhadap sumbu horizontal, maka bayangan atau petanya itu adalah 4, maka kita tuliskan di sini adalah 4, dan begitupun 4, ketika direfleksikan, itu bayangan atau petanya itu menghasilkan 3. Nah, jadi dapat kita tuliskan hasil dari peta atau bayangannya itu sebagai hasil pemetaan dari elemen-elemen permutasi atau himpunan yang ditentukan gitu. Ketika 1 itu direfleksikan terhadap sumbu horizontal menghasilkan 2, kemudian 2 itu direfleksikan terhadap sumbu horizontal menghasilkan 1, dan 3 direfleksikan terhadap sumbu horizontal menghasilkan 4, begitupun 4 ketika direfleksikan dengan sumbu horizontal itu peta atau bayangannya adalah 3. Jadi seperti itu untuk grup simetri dari suatu persegi gitu. Nah, hal ini juga akan berlaku bolak-balik gitu. Jadi ketika dirotasikan terus-menerus, dirotasikan, ini kan tadi rotasinya 1 kali saja ya, R90 sebanyak 1 kali gitu. Nah, ketika dirotasikan R90 itu 2 kali, maka yang tadinya itu 1 di sini, nah maka dirotasikan lagi, maka hasilnya itu 1 ke sini gitu. Jadi pemetaan dari 3-nya itu nanti menghasilkan 1. Jadi seperti itu. Dan dapat dikatakan juga grup permutasi itu unsurnya itu bolak-balik gitu. Jadi dari 1 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1 kembali gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dilanjut untuk definisi dari inverse. Nah, sama seperti pada sama seperti grup pada umumnya gitu. Grup permutasi juga mempunyai inverse karena
grup itu kan di dalamnya itu dikatakan grup itu kan terdapat sifat ketertutupan di dalamnya, yaitu ketika unsur dari sebuah himpunan tersebut saling dioperasikan, maka hasil dari himpunan tersebut itu berada pada himpunan itu sendiri gitu. Nah, itu bersifat ketertutupan kan. Nah, kemudian bersifat asosiatif. Jadi ketika ketiga elemen yang ada pada himpunan tersebut dioperasikan, maka itu akan sama dengan ketika dua elemen tersebut dioperasikan terlebih dahulu, nah baru hasil dari elemen tersebut dioperasikan dengan elemen yang belum dioperasikannya gitu. Nah, itu asosiatif, kemudian memiliki elemen identitas juga di dalamnya. Nah, kemudian memiliki inverse. Nah, itu dapat dikatakan sebagai grup gitu ya. Nah, karena ini grup permutasi, maka otomatis memiliki inverse di dalamnya. Nah, jadi di sini untuk definisi dari inverse grup permutasi diberikan F-nya itu atau permutasi F di sini yaitu A1 kemudian A2 sampai dengan AN dikurangi 1 sampai dengan AN. Nah, jadi inverse dari F-nya itu terhadap operasi komposisi fungsi karena grup permutasi ya. Jadi di bawahnya itu terdapat operasi komposisi fungsi pada Sn. Nah, adalah dituliskan di sini F inverse gitu, pangkat negatif 1. Nah, penulisannya itu kebalikannya gitu. Karena tadi itu urutannya adalah A1, A2 sampai dengan AN, maka karena inverse, maka di sini penulisannya itu dari elemen yang di belakangnya dulu gitu, yaitu AN, kemudian AN dikurangi 1 sampai dengan A2 sampai dengan A2, A1 gitu. Nah, khusus pada N-nya itu sama dengan 2, maka N sama dengan 2 itu kan berarti yang tadinya Sn karena N-nya itu 2, berarti kan S2. Nah, S2 itu kan berarti permutasinya itu adalah cuma 2 gitu elemennya. Bukan elemen, mohon maaf, unsur ya. Unsurnya itu kan ada 2 gitu berarti. Misalkan di sini S2. Berarti 2 faktorial ya. 2 faktorial itu kan berarti 2 dikali 1 gitu. Jadi unsur dari S2 itu cuma ada 2. Nah, maka inverse dari F-nya ini adalah dirinya sendiri. Karena F-nya itu transposisi ya. Jadi inverse dari F itu adalah dirinya sendiri gitu. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan inverse dari sebarang transposisi adalah dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai inverse dari grup permutasi, di sini ada contoh. Nah, di sini misalkan terdapat permutasi A dengan anggotanya itu 1, 3, 5, 7. Nah, maka untuk inverse dari alpha, mohon maaf ini alpha ya, tadi misalkan permutasi alpha itu kan terdiri dari 1, 3, 5, 7. Nah, maka untuk inverse-nya atau alpha inverse ini dapat dituliskan tadi ketika urutannya itu 1, 3, 5, 7. Nah, maka untuk inverse-nya itu dapat dituliskan dari belakang gitu, dari elemen yang di belakangnya dulu, baru yang elemen ke depan gitu. Nah, jadi di sini dituliskan 7, 5, 3, 1. Nah, jadi untuk inverse-nya itu seperti itu, yang sesuai dengan definisi tadi. Ini saya hapus terlebih dahulu. Ya, mungkin untuk materi dari sub pertama untuk grup permutasi, yaitu mengenai definisi dan juga notasi dari grup permutasinya, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Untuk submateri berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu terkait dengan notasi cycle atau cycle notation. Nah, pada notasi siklik, untuk menetapkan suatu permutasi dapat menggunakan notasi lain yang dinamakan notasi cycle atau cycle notation. Nah, notasi cycle ini memiliki keuntungan teoritis dalam beberapa sifat penting dari permutasi, yakni dapat dengan mudah dideterminasikan
ketika notasi sikel digunakan. Jadi pada suatu permutasi, ketika kita ingin menuliskan suatu notasi atau mempersingkat permutasi tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk menggunakan notasi sikel atau notasi cycle notation. Nah, untuk ilustrasi dari notasi sikel sendiri itu adalah sebagai berikut. Di sini diberikan permutasi alfa yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 6, 5, 3. Maka untuk ilustrasi dari alfa ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita tahu ya, sebentar. Di sini bisa kita lihat bahwa 1, kedua, kemudian 2 ini akan memetakan lagi ke 1. Nah, jika kita gambarkan, maka akan terbentuk seperti ini. Jadi di sini bisa kita lihat ya, 1 ke 2, kemudian 2 ke 1. Atau 2 kembali lagi ke 1. Jadi jika kita tuliskan dalam suatu orbit atau ilustrasikan, akan terbentuk seperti berikut. Jadi di sini dari 1, kemudian menuju ke 2, dari 2 ini kembali ke 1. Dan seterusnya. Jika kita akan dari 2 menuju 1, kemudian 1 menuju ke 2 lagi, atau sebalik, dan ini searah jarum jam ya, perputarannya. Kemudian, karena ini sudah kembali lagi ke asalnya yaitu 1, maka kita bisa mulai lagi dari awal, yaitu di sini 3. 3 ini ke 4, memetakan ke 4. Kemudian kita lihat yang atas 4 ini, dia memetakan ke 6. Kemudian 6, kita lihat angka 6. 6 ini akan memetakan ke 3 lagi. Akan kembali ke 3. Jadi, jika kita ilustrasikan pada suatu perputaran, seperti ini maksudnya, di sini kita memiliki 3 angka pertamanya. Kemudian dari 3 ini, dari 3 ini kemudian kita akan menuju ke 4, karena 3 menuju ke 4. Kemudian 4 ini kita menuju ke mana? Menuju ke 6. Dari 4 ke 6, kemudian 6 kita lihat 6 menuju ke 3 atau balik lagi ke 3. Maka akan terus-terusan seperti itu. Jadi orbitnya adalah 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 3. Atau jika ada pertanyaan, bisakah dimulai dari angka 4? Maka bisa ya. Jadi dari 4 ke 6, dari 6 ke 3, kemudian kembali lagi ke 4. Asalkan masih dengan perputaran yang sama gitu, dari arah jarum jam ini, dari 3, 4, 6 ini. Kemudian kita yang terakhir, karena tadi sudah ada 3, 4, 6, maka yang belum adalah angka 5. Kita lihat di sini 5 memetakan ke 5 kembali atau ke dirinya sendiri. Nah, maka jika kita ilustrasikan akan terbentuk seperti ini. Jadi 5 akan memetakan ke 5 itu sendiri. Oleh karena itu, dapat kita tuliskan bahwa notasi sikel dari alfa ini adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan juga 5. Dari mana 1, 2, 3, 4, 6, dan 5 ini? Dari per peta-peta yang sudah kita kaitkan gitu. Jadi di sini 1 memetakan ke 2, kemudian 2 kembali lagi memetakan ke 1, dan seterusnya. Maka kita dapatkan atau dapat kita tuliskan notasi sikelnya itu adalah sebagai berikut. Jadi notasi sikel dari alfa adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan juga 5. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Misalkan F adalah suatu permutasi pada S yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu permutasi F itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 4, 6, 2, 1. Pertanyaannya adalah ilustrasikan dan tuliskan orbit dari F serta tuliskan notasi sikelnya. Maka kita bisa perhatikan dari permutasi yang telah diketahuinya itu adalah F sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 4, 6, 2, 1. Nah, kita ketahui bahwa kita lihat di sini 1 ke 3, kemudian kita cari angka 3, 3 ke 4,
kemudian ke 4, 4 ke 6, memetakan ke 6, kemudian kita cari 6, 6 memetakan ke 1. Jadi 6 itu sudah kembali lagi ke angka 1. Jika kita kelompokkan, maka akan terbentuk seperti ini. Jadi 1 ke 3, 3, dimulai dari 3, 3 memetakan ke 4, kemudian 4 ke 6, 6 kembali lagi ke 1. Maka jika kita ilustrasikan pada suatu orbit atau gambar seperti ini, maka akan berputar searah jarum jam dari angka 1 ke 3, kemudian 3 ke 4, 4 ke 6, kemudian 6 kembali ke 1. Selanjutnya di sini masih ada angka nih yang kurang. Berapa? Yaitu 2. 2 ini kita lihat 2 menuju ke 5. Kemudian kita lihat lagi dari 5 dia memetakan ke 2. Maka dari 2 ke 5, 5 telah kembali lagi ke 2. Jika kita kelompokkan maka akan seperti ini. Jadi 2 ke 5, 5 kembali lagi ke 2. Maka jika kita ilustrasikan pada suatu orbit, maka akan terbentuk seperti orbit seperti ini ya, tersebut nih. Searah jarum jam dari 2 ke 5, kemudian 5 ke 2. Maka orbit-orbit yang terbentuk dari F adalah sebagai berikut. Yang pertama ada 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 1, dan yang kedua 2 ke 5, 5 ke 2, ya kan? Yang pertama. Kemudian kita bisa mulai dari 4, misalkan kita dari sini, maka kita bisa tapi searah jarum jam gitu ya. Jadi dari 4 ke 6, 6 ke 1, 1 ke 3, 3 kembali lagi ke 4. Kemudian kita nggak mulai dari 2 nih, kita mulai dari angka 5. Maka searah jarum jam, 5 ke 2, 2 kembali lagi ke 5. Maka orbit yang keduanya itu adalah 4, 6, 1, 3, 5, 2. Kemudian orbit yang ketiga kita mulai dari angka 6, misalkan. Jadi kita putar searah jarum jam, 6 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 6, kembali ke 6 berarti ya. Kemudian ini sama 2 ke 5, 5 ke 2. Maka bisa kita tuliskan orbitnya itu sebagai berikut. 6, 1, 3, 4, 2, 5. Kemudian kita mulai dari angka 3. Maka dari 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 1, 1 kembali lagi ke 3. Begitu pula yang notasi yang selanjutnya yaitu 5 ke 2 atau 2 ke 5. Jadi, maka notasi sikel dari F itu adalah 1, 3, 4, 6, 2, 5. Nah, di sini kenapa yang diambilnya ini? Jadi kita melihat angka pertama ya di sini karena dimulai dari 1 terlebih dahulu, maka yang kita ambil adalah notasi sikelnya itu 1, 3, 4, 6, 2, 5. Bagaimana jika kita tuliskan salah satu dari keempat ini? Maka itu boleh-boleh saja ya hasilnya sama-sama notasi sikel yang terbentuk dari F. Seperti itu. Next. Baik, di sini ada beberapa ungkapan. Yang pertama, menurut para ahli ya, di sini yang pertama ada suatu permutasi yang hanya terdiri dari satu sikel disebut permutasi siklik. Sebagai contoh, di sini ada diberikan permutasi G yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 4, 2, 7, 3, 6, 5. Maka jika kita tuliskan pada suatu notasi sikel akan terbentuk sebagai berikut. Nah, dari mana ini? Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya ya, tadi pada notasi sikel sebelumnya telah dibahas, kita lihat di sini bahwa 1 ini memetakan ke berapa? Ke 1 ini sendiri. Maka dia akan menghasilkan 1. 1 ya. Kemudian kita lihat 2, dia memetakan kemana? Ke 4. Nah, selanjutnya kita lihat angka 4, dia kemana? Ke 7. Oke, kemudian kita lihat 7, 7 kemana? 7 ke 5. Kemudian 5, kita lihat 5 ke 3. Kemudian 3, 3 ke 2. Maka tadi kan kita mau dimulai dari angka 2 ya. Mohon maaf. Nah, 2 ini. Nah, di sini telah kembali ke angka 2 lagi. Maka bisa kita tuliskan tadi dari angka berapa? Dari angka 2. Dari angka 2, kemudian ke 4. Dari 4 kita ke 7.
Dari 7 kita ke berapa? Ke 5. Nah, dari 5 ini ke 3. Kemudian kita 3 ini kembali ke 2, ke sini kan. Jadi 2 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 5, 5 ke 3, dan 3 kembali lagi ke 2. Kemudian ada yang belum nih, yaitu berapa? 6. 6 ini memetakan kemana? Ke 6 itu sendiri. Maka bisa kita tuliskan. Nah, untuk sikel-sikel yang hanya terdiri dari satu, ini disebut dengan sikel yang invarian, atau dia memetakan ke dirinya sendiri gitu. Jadi 1 ke 1, 6 ke 6 kan ke angka itu sendiri ya, maka itu disebut dengan invarian. Nah, yang invarian ini tidak usah kita tulis dalam penulisan notasi sikel. Yang kita tulis hanyalah ini, yang memiliki pasangan ya, istilahnya gitu, yang memiliki pasangan. Yang memiliki pasangan itu ada 2, 4, 7, 5, 3. Karena 1, 6-nya tadi kan tidak memiliki pasangan ya. Jadi yang hanya memiliki pasangan adalah 2, 4, 7, 5, 3. Maka permutasi ini hanya dibentuk dari satu sikel. Maka permutasi ini disebut dengan permutasi siklik. Seperti itu. Lanjut. Nah, suatu permutasi yang sikel-sikelnya terdiri dari satu elemen, seperti yang tadi ya, terdiri dari satu elemen, berarti setiap elemennya itu invarian, maka permutasi itu adalah permutasi identitas. Maka contohnya di sini, diberikan permutasi alfa dengan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Jadi di sini bisa kita lihat ya, 1 memetakan ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5, dan 6 ke 6. Maka yang seperti ini disebut atau identitas 1 atau identitas sama dengan 2. Kenapa? Karena di sini 1 memetakan ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, ke 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6. Maka ini disebut sebagai permutasi identitas. Karena dia setiap elemennya itu invarian atau memetakan ke angka tersebut gitu. Selanjutnya, sikel-sikel yang tidak mempunyai persekutuan dikatakan sikel-sikel yang saling asing. Sebagai contoh di sini diberikan permutasi yang terdiri dari 1, 4, 3, 2 dan 6, 7, 5. Maka kita lihat di sini order elemen dari masing-masing permutasi ini tidak sama gitu, tidak ada yang sama. Jadi saling lepas atau saling asing. Jadi di sini 1, 4, 3, 2, yang keduanya itu 6, 7, 5. Jadi elemen-elemen yang ada di dalamnya itu saling asing atau tidak ada yang sama. Maka permutasi ini atau sikel ini disebut sikel yang saling asing. Bagaimana cara mencari order elemen dari permutasi atau sikel yang saling asing ini? Maka untuk yang saling asing ini bisa kita lakukan disjoint cycle terlebih dahulu, kemudian ketika ditemukan perkalian sikliknya itu adalah kemudian kita hitung order elemen dari hasil dari disjoint cycle tersebut. Nah, yang kedua, permutasi dari 4, 2, 3, 5 dan 3, 5, 6 merupakan sikel yang tidak saling asing. Kenapa disebut tidak saling asing? Karena dari elemen-elemen dari permutasi yang pertama dan permutasi yang kedua itu kita lihat ada yang sama, yaitu 5. Jadi permutasi yang 1 dan 2 memiliki sikel yang tidak saling asing. Bagaimana cara mencari order elemen dari sikel yang tidak saling asing ini? Maka tinggal kita cari LCM atau KPK dari kedua order dari kedua permutasi tersebut. Seperti itu. Oke, next. Yang selanjutnya ada perkalian notasi siklik. Nah, perkalian notasi siklik ini disebut juga sebagai komposisi dari sikel-sikel yang dilakukan seperti komposisi fungsi, karena setiap sikel adalah suatu pemetaan. Maka pemetaan dari suatu elemen sikel adalah elemen berikutnya. Sedangkan peta dari elemen terakhir sikel adalah elemen pertama pada sikel. Sebagai contoh, di sini diberikan
G sama dengan 124 dan juga F 541. Ini dalam bentuk notasi siklik ya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan G bundaran F. Maka perhatikan bahwa di sini kita bisa tuliskan terlebih dahulu ya. G bundaran F sama dengan 124 bundaran 541. Sebentar. Nah, di sini 124 541. Nah, maka kita lihat dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, di sini 1, kita mulai dari angka 1 ya, karena yang paling kecil itu adalah 1. 1 ini kemana pasangannya? Ke 5, ke sini kan. Kita lihat yang di sebelah kiri, 5 ini ada atau tidak? Tidak ada. Nah, maka bisa kita tuliskan notasi yang pertamanya adalah 15, atau hasil dari G bundaran F yang pertama itu adalah 15. Selanjutnya, di sebelah kanan yang paling kecil yang mana lagi? 4. Nah, 4 ini di sebelah 4 ini dekat dengan atau berpasangan dengan 1, ya kan? Ini ke sini. Nah, kemudian kita lihat pada sebelah kirinya, di sini 1. 1 berpasangan dengan 2. Nah, maka bisa kita tuliskan bahwa di sini kan tadi dimulai dari 4 ke 1, jadi seperti ini ya. 4 ke 1, 1 ke 2. Maka hasilnya adalah 4 dan 2. Kemudian, kenapa ini 15? Karena di sini kan 1 ke 5 dan di sini tidak ada ya, jadi bisa kita tuliskan gitu. Jadi 1 ke 5, kemudian 5 ke 5 juga. Maka di sini kan jadi hasilnya 1 ke 1 dan 5. Nah, maka perkalian notasi siklik dari G bundaran F atau G dikalikan dengan F adalah 1542. Dituliskan dalam notasi siklik. Selanjutnya, contoh soal yang pertama, contoh soal yang selanjutnya di sini diberikan alfa 13274568 dan betanya 1237645. Pertanyaannya adalah bagaimana hasil perkalian notasi sikel dari alfa dan beta? Langsung saja kita jawab penyelesaiannya. Kita perhatikan bahwa perhitungan fungsi komposisi itu dilakukan dari sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian ke sebelah kiri. Dan setiap sikel yang berisi suatu simbol, maka simbol tersebut tetap. Sekarang kita tuliskan alfa dikali beta. Nah, di sini kan sampai sini ya. Nah, di sini alfa, yang sebelah sini beta. Maka sesuai dengan catatan yang tadi bahwa fungsi komposisi itu perhitungannya dimulai dari kanan ke kiri. Maka kita lihat dulu dari sebelah kanan di sini 1 dipasangkan ke 2. Kemudian kita lihat ke kiri. 2 ini dipasangkan dengan 7. Maka 1 ke 2, 2 ke 7 menghasilkan 17. Maka selanjutnya kita lihat dari angka yang terakhir lagi, yaitu 7. Nah, di sini dari sebelah kanan terlebih dahulu kan, mengingat catatan yang tadi, 7 ini berpasangan dengan 1. 1 di sebelah kiri berpasangan dengan 3. Maka dituliskan seperti ini. 7 ke 1, 1 ke 3, 7 tergila-gila, hasilnya adalah 73. Kemudian kita mulai dari angka yang terakhirnya, yaitu 3. 3 ini dia berpasangan ke 7. 7 yang sebelah sini dia berpasangan ke 2. Maka kita tuliskan 3 ke 7, 7 ke 2. Kemudian kita mulai dari angka terakhirnya lagi, yaitu 2. Di sini 2 kemana? Ke 3 misalkan. Nah, 3 ini kita lihat di sebelah sini. 3 kemana? 3 ke 1.
Maka dari 2 tadi ya, 2 ke 3, kemudian 3 ke 1. Hasilnya yaitu 21. Maka dapat diketahui bahwa perkalian notasi siklik dari alfa dan beta itu menghasilkan 1732. Ya, seperti ini. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu misalkan diberikan alfa 1, 2, 3, 4, 5 dan juga beta 1, 5, 3, 2, 4. Bagaimana hasil perkalian notasi sikel dari alfa dan beta? Penyelesaiannya sama seperti tadi ya, notasi siklik. Perkalian notasi siklik itu seperti fungsi komposisi. Jadi kita lakukan terlebih dahulu dari kanan ke kiri. Dan setiap sikel yang berisi suatu simbol, maka simbol tersebut tetap. Nah, di sini kita tulis lagi. Jadi di sini itu udah alfanya itu sampai 45 ini segini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian betanya adalah 1, 5, 3, 2, 4. Nah, sistemnya sama seperti tadi. Kita dimulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu yang paling terkecil adalah 1. 1 berpasangan dengan berapa? Dengan 5. Kita lihat di sebelah kiri 5. 5 berpasangan dengan 4. Maka jadilah 1 ke 5, 5 ke 4. Hasilnya 1, 4. Selanjutnya kita mulai dari angka terakhirnya, yaitu 4. Di sini 4 berpasangan dengan 2. 2 di sebelah kiri itu berpasangan dengan 1. Maka di sini dapat penumpang nih, jadi 4 ke 2, 2 ke 1. Dan seterusnya ini sama ya. Jadi dimulai dari angka terakhirnya, kemudian dari kanan ke kiri itu berapa, kemudian diperolehlah hasil perkalian notasi sikel dari soal tersebut, yaitu alfa beta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan juga cache-nya yaitu 1, 5, 3, 2, 4. Maka hasil dari notasi sikelnya itu adalah di sini ya, nih. Kan ini 1 ke 4, kemudian 4 kembali lagi ke 1 ya. Jadi di sini 1 ke 4, kemudian yang kedua versinya ada 2 ke 5, 5 ke 3, 3 kembali lagi ke 2. Maka pakai yang sebelahnya lagi, ini. Seperti itu ya. Jadi perkalian notasi siklik itu seperti disjoint cycle. Jadi terlebih dahulu kita lihat dari kanan ke kiri, kemudian kita lakukan penulisan seperti ini untuk hasil dari perkalian notasi sikliknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi notasi sikel ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, dan terima kasih. Bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas submateri yang ketiga, yaitu sifat-sifat permutasi. Sifat-sifat permutasi, teorema 5.1, yaitu hasil kali disjoint cycle, yang mana setiap permutasi dari suatu himpunan berhingga dapat ditulis sebagai suatu cycle, atau sebagai suatu hasil kali disjoint cycle. Di sini ada buktinya, misalkan A adalah permutasi pada himpunan A yang isinya 1, 2, 3 sampai M. Untuk menuliskan A dalam disjoint cycle, kita mulai dengan memilih salah satu anggota dari himpunan A. Misalkan A1, kemudian A2 sama dengan alfa A1, dan A3 sama dengan alfa, buka kurung alfa, kemudian A1 tutup kurung, yang mana bisa kita tuliskan di sini kan alfanya ada 2, maka bisa kita pangkatkan menjadi alfa pangkat 2 A1. Seterusnya, sampai kita dapatkan A1 sama dengan A pangkat M A1 untuk beberapa M. Diketahui ada beberapa M seperti itu, karena barisan A1, alfa A1, alfa pangkat 2 A1, sampai seterusnya harus berhingga, sehingga ada pengulangan. Katakanlah A1, A pangkat I A1 sama dengan A pangkat J A1. Untuk I dan J, dengan I ini lebih kecil daripada J. Kemudian A1 sama dengan A pangkat M A1, di mana M sama dengan J dikurang I. Kita mengungkapkan hubungan antara alfa sama dengan A1, A2,
A3 sampai seterusnya hingga AM. Titik-titik-titik sebagai alfanya itu sama dengan A1, A2, A3, titik-titik-titik. Nah, tiga titik di akhir ini menunjukkan kemungkinan bahwa kita menghabiskan himpunan A dalam kasus seperti ini. Kita cukup memilih salah satu elemen B1 dari himpunan A yang tidak muncul pada sikel pertama dan melanjutkan untuk membuat sikel seperti sebelumnya. Jadi kita buat sikel yang baru, tapi tidak boleh sama dengan elemen yang telah dibangun sebelumnya. Misalkan yaitu kita ambil B2 sama dengan alfa B1, B3-nya itu sama dengan alfa pangkat 2 B1, seterusnya hingga mendapatkan B1 sama dengan alfa pangkat K B1 untuk beberapa K. Sikel baru ini tidak akan memiliki elemen yang sama dengan siklik yang dibangun sebelumnya. Karena jika seperti itu, maka alfa pangkat I A1 sama dengan alfa pangkat J B1 untuk beberapa I dan J. Tetapi alfa pangkat I dikurang J A1 sama dengan B1 dan sampai B1 sama dengan A1 untuk beberapa T. Ini bertentangan dengan B1 yang sebelumnya terpilih. Melanjutkan proses ini sampai kita kehabisan elemen A. Permutasi kita akan muncul sebagai di bawah ini. Alfa sama dengan A1, A2, titik-titik, sampai AM, kemudian B1, B2, sampai BK, C1, C2, sampai CS. Dengan cara ini, kita dapat melihat setiap permutasi bisa ditulis sebagai hasil kali dari disjoint cycle. Untuk lebih memahami teorema 5.1, saya akan membahas contoh soalnya. Di sini ada contoh soalnya, yaitu tentukan produk disjoint cycle dari 1, 2, 3, 5, 4, 1, 3. Dari notasi cycle 1, 2, 3, 5, 4, 1, 3 dapat dibentuk barisan permutasi sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, saya akan jabarkan. Maka di sini yang harus kita buat permutasi yang pertama itu yang 1, 2, 3, 5. Kita tuliskan dulu permutasi awalnya, maka 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1 itu kedua, maka di sini kita tuliskan 1 itu kedua. Kemudian 2 ketiga, tulis di sini 3, lalu 3 itu ke-5, kita tulis 3 ke-5, dan 5 kembali lagi ke 1, 5 itu ke 1, kita tuliskan 1. Di sini kan angka 4 tidak ada ya, maka 4 itu ke dirinya sendiri, kita tulis di sini 4. Selanjutnya untuk permutasi yang 4, 1, 3. Yang ini kita tulis lagi permutasi awalnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti yang tadi, 4 itu ke 1, maka di sini kita tuliskan 4 itu ke 1, lalu 1 itu ke 3, di sini kita tuliskan 1 itu ke 3, lalu 3 itu ke 4, 3 itu ke 4. Untuk yang angka yang tidak ada, maka dia ke dirinya sendiri, 2 itu ke 2, dan 5 juga ke 5. Dari komposisi permutasi ini, kita peroleh hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 permutasi awalnya, 5, 3, 5, 3, 4, 2, 1. Ini dari mana? Ini kita jabarkan. Jadi, 1, di sini 1 itu kan ketiga ya, 1 itu ketiga. Taruh sebentar, kita tulis dulu permutasi awalnya, berarti 1, 2, 3,
4, 5. Di sini 1 itu ke 3, 3 itu ke 5, maka kita tuliskan 1 itu ke 5. Kemudian 2, 2 di sini ke 2, 2 di sini ke 2 kan, lalu 2 di sampingnya kita lihat 2 itu ke 3, maka kita tuliskan 2 itu ke 3. Selanjutnya 3 itu ke 4, di sini 3 ke 4, berarti di sini itu 4 ke 4. Kita tuliskan 3 itu ke 4. Selanjutnya 4 itu ke 1, di sini 1 itu ke 2. 1 itu ke 2, kita tuliskan berarti 4 itu ke 2. Lalu yang terakhir 5 itu ke 5, di sini 5 itu ke 1, maka 5 itu ke 1. Sehingga kita peroleh adalah 5, 3, 4, 5, 3, 4, 2, 1. Sudah sama seperti yang di sini. Untuk disjoint cycle-nya, dapat kita tuliskan, di sini kan 1 itu ke 5. 1 itu ke 5. Kita tuliskan di sini 1. 1 itu ke 5, kita tuliskan di sini 5. Lalu 5 itu ke 1. Karena 5 itu ke 1, akan kembali lagi. Kita tutup kurung. Kenapa bisa gitu? Karena kalau kita ilustrasikan di sini 1 itu 1,5, dia akan terus berputar. Kembali lagi akan terus berulang. Siklik. Akan terus berulang sehingga 1 ke 5, 5 itu ke 1. Akan terus berulang terus 1 ke 5, 5 itu ke 1. Sehingga kita tutup di sini karena 1 itu ke 5 dan 5 lagi ke 1. 5 kembali lagi ke 1. Selanjutnya di sampingnya ini setelah angka 1 itu 2, kita tuliskan 2. 2 itu ke 3. Maka kita tuliskan di sini 2 itu ke 3. 2 ke 3. 2 itu ke 3. Setelah itu 3 itu ke 4. Maka di sini kita tuliskan 3 itu ke 4. Dan 4 itu ke 2. Karena 4 kembali lagi ke 2, maka kita tutup kurung. Seperti yang tadi, seperti yang sudah saya jelaskan di sini, maka kita tulis ilustrasikan seperti ini. 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 akan kembali lagi ke 2. Dia akan terus berputar atau berulang. Nah, di sini 2 itu ke 3, 3 itu ke 4, dan 4 itu kembali lagi ke 2. 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 2. Di sini berarti sama kan? 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 2. Sehingga kita tutup kurung. Maka disjoint cycle-nya adalah 1, 5, 2, 3, 4. Selanjutnya, teorema 5.2, yaitu sikel-sikel komutatif yang disjoint atau saling lepas. Yang mana jika pasangan sikel alfa sama dengan A1, A2, sampai AM. Dan beta sama dengan B1, B2, sampai BM. Tidak mempunyai elemen-elemen atau entry yang sama. Maka alfa beta itu sama dengan beta dikali alfa. Alfa dikali beta sama dengan beta dikali alfa. Di sini ada buktinya untuk memastikan misalkan alfa dan beta adalah permutasi dari himpunan. Himpunannya itu misalkan S, yang mana terdapat A1, A2, sampai AM, kemudian B1, B2 sampai BM, lalu C1, C2 sampai CK, di mana C adalah anggota S yang dibiarkan tetap oleh alfa dan beta. Mungkin tidak ada C, untuk membuktikan bahwa alfa beta sama dengan beta alfa. Kita harus menunjukkan bahwa alfa beta X sama dengan beta alfa X untuk setiap X itu di himpunan S. Jika X adalah salah satu elemen A, misalkan AI, maka alfa beta AI sama dengan alfa buka kurung beta AI tutup kurung sama dengan alfa AI sama dengan AI ditambah J. Karena beta tetap untuk setiap elemen A, kita tafsirkan
AI ditambah 1 itu sebagai AI jika I itu sama dengan M, untuk alasan yang sama. Nah, di sini beta alfa AI sama dengan beta alfa buka kurung alfa lalu AI tutup kurung sama dengan beta AI sama dengan AI ditambah J. Oleh karenanya, fungsi alfa beta dan beta alfa sama pada elemen A dengan argumen yang sama menunjukkan bahwa alfa beta dan beta alfa sama pada elemen B juga. Terakhir, misalkan X itu elemen C, katakanlah CI. Maka karena alfa dan beta itu tetap elemen C, kita punya alfa beta CI sama dengan alfa buka kurung beta CI tutup kurung sama dengan alfa CI sama dengan CI. Dan juga tadi kan alfa ya, alfa beta. Sekarang beta alfa CI sama dengan beta buka kurung alfa CI tutup kurung sama dengan beta CI sama dengan CI. Oleh karena itu, fungsi AB dan BA sama pada elemen C, sehingga teorema di atas itu terbukti. Di sini untuk lebih jelasnya kita akan bahas untuk lebih memahami teorema 5.2, saya akan membahas contoh soalnya. Di sini misalkan alfa itu sama dengan 153 dan betanya itu 426. Kita buktikan bahwa alfa beta itu sama dengan beta alfa. Di sini berarti kita untuk alfa beta, kita buktikan dulu yang alfa beta. Alfa beta berarti kan alfanya adalah 153, 153, kemudian betanya adalah 426. Nah, kita buat permutasinya seperti yang sebelumnya, contoh soal sebelumnya. Kita buat dulu, berarti yang ini dulu ya. Untuk permutasi awalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 1 itu kelima, maka kita tuliskan di sini 1 itu kelima. Kemudian 5 itu ketiga, di sini 5 itu ketiga. Lalu 3 itu ke 1. 3 di sini ke 1. Untuk angka yang 3 tidak ada, maka ke dirinya sendiri, yaitu 2 ke 2, 4 ke 4, 6 ke 6. Ini untuk permutasi yang alfa. Lalu kita ke permutasi yang beta. Permutasi yang beta, kita tuliskan permutasi awal lagi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 4 itu kedua, maka di situ maka kita tuliskan 4 itu kedua. Di sini 4 itu kedua, lalu 2 itu ke-6. Kita tuliskan 2 itu ke-6. Dan 6 itu ke-4. Kita tuliskan 6 itu ke-4. Untuk angka yang tidak ada berarti ke dirinya sendiri, 1 itu ke 1, 3 itu ke 3, dan 5 itu ke 5. Nah, dari komposisi permutasi di atas ini, kita peroleh, kita tulis dulu permutasi awalnya lagi, 1, 2, 3, 4, 6.
Berarti kita mulai dari beta dulu, 1 ke 1, di sini 1 itu ke 5, maka kita tuliskan di sini 1 itu ke 5. Lalu 2 ke 6, di sini 6 itu ke 6, maka kita tuliskan 2 itu ke 6. Lalu selanjutnya di sini 3, 3 itu ke 3, di sini kita lihat 3 itu ke 1, maka kita tuliskan 1. Selanjutnya 4 itu kedua, di sini 2 itu kedua, maka di sini 4 itu ke 2. Lalu 5 di sini ke 5, 5 di sini 5 yang di beta itu 5 ke 5 itu 5 ke 5. Mohon maaf, 5 ke 5. Lalu di sini kita lihat sebelah kiri 5 itu ke 3, maka kita tuliskan 5 itu ke 3. Dan yang terakhir 6 itu ke 4. Dan di sini 4 itu ke 4. Maka 6 itu ke 4. Sudah kita peroleh komposisi permutasi di atas, sehingga untuk disjoint cycle-nya dapat kita tuliskan. Di sini 1, 1, kita tuliskan 1. 1 itu ke 5, maka kita tuliskan di sini 5. Kemudian 5 itu ke 3, kita tuliskan di sini 3. Dan di sini 3 itu ke 1, 3 itu kembali ke 1 lagi, maka kita tutup kurung. Lalu selanjutnya setelah 3 itu 4. Nah, di sini setelah 3, 4, kita tuliskan di sini 4. 4 itu ke 2, kita tuliskan berarti di sini 2. 4 ke 2, kemudian 2 itu ke 6. 2 itu ke 6, di sini kita lihat 2 itu ke 6. Kita tuliskan di sini 6. Selanjutnya 6 itu di sini 6 itu ke 4. Karena 6 kembali lagi ke 4, maka kita tutup kurung. Sehingga kita peroleh disjoint cycle-nya itu 1, 5, 3, 4, 2, 6 untuk yang alfa beta. Selanjutnya kita buktikan yang beta alfa. Kita tulis di sini beta alfanya, beta alfa sama dengan beta alfa, berarti beta alfa dari yang beta dulu di sini 426, 4, 2, 6. Lalu alfanya di sini 153, 153. Nah, kita buat permutasinya. Pertama dari yang beta dulu. Kita buat permutasi awalnya seperti yang tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 4 itu kedua, berarti 4 kita tulis di sini 4-nya itu kedua. Lalu 2 ini ke 6, kita tulis di sini 2 itu ke 6. Selanjutnya 6 itu kembali lagi ke 4. Berarti kita tuliskan 6 itu ke 4. Untuk angka yang tidak ada, kita seperti yang tadi ke dirinya sendiri. 1 ke 1, 3 itu ke 3, 5 itu ke 5. Sudah. Selanjutnya kita ke yang beta. Maaf, ke alfa. Ini yang beta ya. Ini yang beta. Selanjutnya kita ke yang alfa. Kita buat permutasinya. Permutasi awalnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita lihat 1 itu ke 5, maka di sini kita tuliskan 1 itu ke 5. 1 ke 5. Lalu 5 itu ke 3, di sini 5 itu ke 3. Dan 3 ini ke 1. 3 ini ke 1. Bayar lagi 3 ke 1. Yang tidak ada berarti kerjanya sendiri. 5
2, 4, 6. Di sini 6 itu ke 6. Lalu dari komposisi permutasi di sini, kita akan peroleh, kita tulis terlebih dahulu permutasi awalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, sampai 6. 5, 6. Nah, di sini 1 itu kita lihat di sebelah sini, 1 itu ke 5, di sini 5 itu ke 5. Maka di sini kita tuliskan 1 itu ke 5. Selanjutnya 2 itu ke 2, di sini kita lihat 2 itu ke 6. Maka 2 itu ke 6. Kita tuliskan 6. Selanjutnya 3 itu ke 1. Di sini kita lihat 1 itu ke 1. Maka 3 itu ke 1. Lalu 4 ke 4. Kita lihat di sebelah kiri, 4 itu ke 2. Maka 4 itu ke 2. Lagi 5 ke 3. Di sini 5 ke 3. Di sini 3 itu ke 3. Maka kita tuliskan 5 itu ke 3. Dan yang terakhir 6 di sini, 6 itu ke 6. Kita lihat di samping kiri 6 itu ke 4. Maka kita tuliskan 6 itu ke 4. Sudah kita dapatkan komposisi permutasi dari beta alfa, sehingga untuk disjoint cycle-nya dapat kita tuliskan. Di sini 1 itu kan ke 5 ya. Ini 1 itu ke 5. Kita tuliskan ini 1 itu ke 5. Berarti 1 itu ke 5, kita tuliskan 5. Kemudian 1 ke 5. 5 itu kemana? 5 itu ke 3. Di sini kita lihat 5 itu ke 3. Kita tuliskan di sini 3. Lalu kita lihat lagi 3 itu kemana? 3 itu ke 1. Karena 3 kembali lagi ke 1, seperti yang sudah saya jelaskan, maka tutup kurung. Tutup kurung. Kita buka lagi. Selanjutnya setelah 3 itu 4. Kita tulis 4 di sini. Nah, 4 itu ke 2. 4 itu ke 2. Dan 4 itu ke 2. Kemudian 2 kita lihat 2 itu ke 6. 2 itu ke 6. 2 itu ke 6. Selanjutnya 6 kita lihat 6 itu ke 4. Karena 6 kembali lagi ke 4, maka kita tutup kurung. Maka di joint cycle dari beta alpha itu kita peroleh 153, 426. Nah, dari yang sudah kita kerjakan tadi, kita ketahui bahwa dari alfa beta ini, alfa beta, kita peroleh di joint cycle-nya adalah 153. Begitupun juga dengan beta alfa. Kita peroleh juga 153, 426. Karena sama, alfa beta sama dengan beta alfa, dan juga karena alfa beta bukan himpunan kosong, maka alfa beta sama dengan beta alfa, sehingga terbukti bahwa alfa beta sama dengan beta alfa. Baik sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai sifat-sifat dari grup permutasi, yaitu ada pada teorema 5.3. Yang berbunyi order dari permutasi atau Ruffini pada tahun 1799. Order suatu permutasi dari suatu himpunan berhingga yang ditulis dalam bentuk putaran yang saling lepas adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari panjang putaran.
Jadi bisa dikatakan juga bahwa order dari permutasi itu sama dengan KPK. Bisa kita lihat pada contoh soal, what is order of each of the following permutation? Di sini ada 6 contoh soal. Contoh soal yang pertama itu permutasi pada 1, 2, 4, 3, 5, 7, lalu 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 2, 4, 5. Lalu ada permutasi juga di mana satu ke dua, dua ke satu, tiga ke lima, empat ke empat, lima ke enam, enam ke lima. Ada juga 1 ke 7, 2 ke 6, 3 ke 1, 4 ke 2, 5 ke 3, 6 ke 4, 7 ke 5. Di sini dapat kita lihat penyelesaiannya. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu 1, 2, 4, 3, 5, 7, karena angka yang berada di sebelah kiri itu berbeda dengan angka yang berada di sebelah kanan, jadi kita sudah bisa langsung mencari order dari permutasinya. Jadi kita sudah bisa langsung mencari order dari permutasinya, yaitu order 3. Kenapa bisa order 3 dan 3? Itu karena permutasi yang pertama ini itu kan berjumlah 3. Lalu permutasi yang sini juga berjumlah 3 elemen maksudnya. Maka ini bisa kita cari menjadi order 3 dan 3. Nah, order kan tadi dikatakan bahwa dia itu adalah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita lihat order dari 3 atau KPK dari 3 dan 3 itu berapa? Ya, 3. Maka contoh soal pertama itu jawabannya adalah 3. Jadi contoh soal yang kedua itu 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7. Nah, karena permutasi yang pertama, permutasi yang sebelah kanan dan permutasi yang sebelah kiri itu berbeda, berarti kita sudah bisa langsung mencari ordernya, yaitu ordernya 3 dan 4. Kenapa bisa 3 dan 4? Karena permutasi di yang sebelah kiri kan dia ada 3 elemen ya, sementara yang sebelah kanan itu dia ada 4 elemen, maka kita akan mencari order 3 dan 4. Nah, order dari 3 dan 4 atau KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Lalu contoh soal selanjutnya itu ada 1, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 6, 7. Nah, ini belum bisa kita belum bisa kita cari ordernya langsung karena di grup di permutasi yang sebelah kiri itu ada yang sama dengan permutasi yang sebelah kanan. Kita harus mengubahnya terlebih dahulu dengan menggunakan notasi kali silang. Caranya tuh kan kita lihat dulu ya, kalau untuk notasi perkalian di permutasi itu kan lain sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan kan dia itu 2 ke 4. Nah, karena yang di sebelah kirinya itu 4 tidak ada dalam elemen ini ya, berarti bisa dikatakan bahwa kalau di sebelah kiri 4 itu ke dirinya sendiri. Jadi ini bisa dikatakan menjadi 2 ke 4. Kenapa 2 ke 4? Karena kita akan mengambil itu
angka pertama yang ini dengan angka terakhir. Nah, seperti ini. Lanjut. Tadi 2 ke 4, sekarang yang di sebelah kanannya 4 ke 5. Yang di sebelah kanan kan 4 ke 5. Nah, kita lihat yang sebelah kiri, 5 ke berapa sih? Ternyata di sebelah kiri, 5 itu ke 1. Sama seperti yang sebelumnya, kita ambil yang angka pertama dan yang angka terakhir, itu menjadi 4, 1. Nah, di sini sudah bisa terlihat ya cara untuk membuat tulisan dari permutasinya, yaitu yang pertama kan dia ini bisa dikatakan 2 ke 4, dan yang kedua itu bisa dikatakan 4 ke 1, maka dapat kita tulis itu menjadi 2 ke 4 dan 4 ke 1, dan didapatlah hasil yang ini 2, 4, 1. Berarti nanti 1 tuh bakal ke 2 gitu. Nah, selanjutnya ini masih belum selesai ya. Tadi kan yang terakhir 4 ke 5, 5 ke 1 ya. Sekarang lanjut 5 ke 6. 5 ke 6. Di sebelah kanan 5 ke 6. Nah, kita lihat di sebelah kiri 6 kemana? Ternyata 6 tidak termasuk ke elemen yang ada di sana. Berarti 6 itu ke dirinya sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa 5 ke 6 karena kita mengambil angka pertama dan angka terakhir. Nah, tadi 5 ke 6, sekarang 6 ke 7. Yang di sebelah kanan 6 ke 7. Nah, sementara yang sebelah kiri 7 juga tidak ada pada elemen di sana. Berarti dapat dikatakan bahwa 7 itu ke dirinya sendiri. Jadi sama dengan 6 ke 7. Dan terakhir di sini di sebelah kanan 7 itu ke 2. Sebelah kanan 7 ke 2. Kita lihat yang sebelah kiri 2 ke berapa? Ternyata 2 ke 3. Berarti ini dapat dikatakan 7 itu ke 3. Nah, lalu bagaimana dengan penulisannya? Penulisannya itu pertama kita tulis yang pertama dulu ya, yang 5 ke 6. Terus kita lihat bawahnya 6 kemana? Ternyata 6 ke 7. Dan selanjutnya lagi 7 kemana? Ternyata 7 ke 3. Jadi nanti 3 itu ke 5. Dan didapatlah hasil video 5, 6, 7, 3. Karena permutasi sebelah kiri dan permutasi sebelah kanan itu sudah tidak ada yang sama lagi angkanya atau elemennya, kita sudah bisa langsung mencari ordernya. Bisa dilihat sebelah kiri itu ordernya ada 3, dan di sebelah kanan itu order elemennya ada 4. Ordernya ada yang salah. Ya, ini harusnya ordernya itu 3 dan 4. Berarti di sini itu adalah 12. Jadi yang nomor C itu harusnya jawabannya adalah 12. Maaf kalau ada kesalahan. Lanjut ke contoh soal yang keempat, itu 3, 4, 5, 2, 4, 5. Nah, sama seperti yang kita soal ketiga, itu kan ada angka yang sama ya. Berarti kita harus
membuat permutasinya dulu, membuat permutasinya seperti ini, itu menjadi 2543. Kenapa bisa 2543? Karena saya akan menjelaskannya lebih singkat ya. Sebelah kanan tuh kan dia 2 ke 4. Nah, di sebelah kiri 4 kemana? 4 ke 5. Berarti dia akan menjadi 25. Lalu di sebelah kanan itu 4 ke 5. Di sebelah kiri 5 kemana? 5 ke 3. Nah, terus di sebelah kanan itu kan 5 ke 2. Kita lihat 2 kemana? Ternyata 2 nggak ada di sini ya. Nggak ada yang di sebelah kiri. Berarti bisa dipastikan berarti bisa dipastikan bahwa 2 itu ke dirinya sendiri, jadi 5 ke 2. Nah, berarti kan ini dengan ini dengan ini kan berarti sama ya, kayak 2 ke 5, 5 ke 2, jadi tetap putar balik, maka menjadi order 2, 5, 4, 3. Nah, dapat kita lihat karena ini kan ini buat ini ada 2, ini ada 2, ini juga ada 2, ini menjadi order 2 dari 2 itu adalah 2. Lalu contoh soal kelima, itu kan bentuknya sepertinya bentuk matriks. Nah, kita akan ubah dulu ke dalam bentuk permutasinya menjadi 1, 2, 3, 5, 6. Kenapa bisa kayak gini? Itu kita lihat dulu dari si matriksnya ini. Kan yang pertama dia 1 ke 2 ya. Nah, ternyata 2 ke berapa? Ternyata 2 tetap ke 1. Berarti kan mereka muter balik ya. Makanya kenapa kita bisa terpisah, yaitu 1, 2 saja. Sementara itu yang 3, 5, 6 kita lihat di sini kan 3 ke 5, lalu 5 ke 6 dan 6 ke 5. Makanya kenapa ditulisnya 3, 5, 6. Lalu kita akan mencari ordernya. Yang pertama itu kan order dari 2 dan 3 karena elemen yang di sini ada 2 dan elemen yang itu ada 3. Order dari 2 dan 3 itu adalah 6. Lalu contoh soal selanjutnya itu bentuknya masih seperti bentuknya sama seperti yang sebelumnya, yaitu matriks. Kita ubah dulu ke dalam permutasi menjadi 1 ke 7, 7 ke 5, dan 5 ke 3. Lalu ini 2 ke 6, 6 ke 4, ya, dan 4 ke 2. Lalu kita lihat ordernya itu 4 dan 3, yaitu 12. Lalu selanjutnya itu kita lanjut ke teorema selanjutnya, teorema 5.4, yaitu hasil kali 2 sikel. Setiap permutasi di Sn dengan n itu kurang dari 1 adalah hasil kali dari 2 sikel. Pembuktiannya, perhatikan bahwa identitas dapat dinyatakan sebagai 1212 dan seterusnya adalah produk dari 2 sikel. Dengan teorema 5.1, kita tahu bahwa setiap permutasi dapat ditulis dengan A1, A2 hingga AK, B1, B2 hingga BT, C1, C2 hingga CS. Nah, perhitungan langsung menunjukkan bahwa ini sama dengan A1 AK, lalu A1 AK dikurangi 1 hingga A1 A2. Begitu pula yang B dan yang C-nya. Ini akan melengkapi buktinya. Nah, kita akan melihat di contoh soal. Lihat, alfanya itu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 6. NP-nya itu 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 8, 4 ke 7, 5 ke 6, 6 ke 5, 7 ke 2, 8 ke 4.
write A, B, and AB as yang pertama tuh product of disjoint cycles dan yang kedua product of two cycles. Jadi kita akan melakukan penyelesaiannya. Pertama, kita akan mengubahnya ke disjoint cyclesnya. Bisa dilihat yang A itu yang A di matriks itu kita ubah dulu ke alfa yang permutasi. Nah, bisa dilihat ya, di sini kan dia 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Berarti di sini dapat ditulis menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya itu ada 6 ke 7, 7 ke 8, dan 8 ke 6. Di sini akan ditulis menjadi 6, 7, 8. Nah, yang B-nya pun sama, ini menjadi 2 ke 3, 3 ke 8, 4 ke 7, dan 5 ke 6. Lalu untuk hasil dari A dikali B-nya, kenapa bisa didapatkan segini? Itu karena kita lihat ya, kalau perkalian silang dari A dan B kan berarti ini dikali ini. Nah, kita akan melakukannya dari yang sebelah kanan dulu. Kan tadi 1 ke 1, 1 ke 2 itu jadi 1, 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu menjadi 2, 4, 3 ke 8, 8 ke 6, jadi 3, 6, 3 ke 8, 8 ke 6, jadi 6, lalu 4 ke 7, 7 ke 8 jadi 48, 5 ke 6, 6 ke 7 jadi 5, 7, 6 ke 5, 5 ke 1 itu jadi 6, 1, 7 ke 2, 2 ke 3 itu jadi 7, 3, 8 ke 4, 4 ke 5 itu menjadi 8, 5. Nah, ketika dapatin hasil ini, kita akan menyatukannya. Cara menyatukannya itu kita lihat yang saling terhubung. Ini kan 1 ke 2, berarti ini yang ditulis pertama. Lalu 2 kemana? Ternyata 2 ke 4. Maka ini akan ditulis 1, 2, 4. Lalu kita lihat 4 kemana? Ternyata 4 ke 8. Lalu 8 kemana? Ternyata 8 ke 5. Selanjutnya 5 kemana? 5 ke 7. Lalu 7 kemana? 7 ke 3. Dan 3 kemana? Terakhir 3 ke 6. Kenapa bisa dibilang terakhir? Karena kan terakhir itu 6 ke 1. Berarti dia akan balik lagi ke sini. Tidak perlu ditulis. Maka didapatkanlah hasilnya 1, 2, 4, 8, 5, 7, 3, 6. Sekarang yang kedua tuh product of two cycles. Kita akan mencari 2 cycle ya. Nah, yang di A Pak, dan yang di A ini kenapa bisa kayak gini? Perlu diingat pembuktian yang sebelumnya itu kan ada A1 AK dan A1 dengan AK yang dikurangi 1. Nah, kita hitung. Di sini kan ada 5 ya. Berarti kan K-nya 5. Nah, sementara untuk A1 kan bisa dibilang kayak elemen pertama. Elemen pertama itu kan 1.
Berarti kenapa berarti itu akan menjadi 15 karena K-nya itu ada 5. Lalu 14 itu karena kita akan menggunakan yang K ini yang K dikurangi 1. Ya, berarti kan 5 dikurangi 1, 4. Lalu ini menjadi 13 karena 4 dikurangi 1. Dan ini menjadi 12 itu karena 3 dikurangi 1. Nah, berlaku juga ke yang 6, 7, 8 juga sama. 6, 8 itu karena K-nya kan sampai angka 8. Lalu 6, 7 ya, ini tuh 0 enggak, bukan 0 yang harus tanda kurung. Itu karena 8 dikali 1 itu adalah 7. Begitu pula yang B-nya. Yang B-nya itu berarti menjadi 27, 24, 28, 23, dan 56. Lalu yang AB-nya itu juga diambil dari sini ya. Itu menjadi 16, 13, 17, 15, 18, 14, 12. Dan teorema yang terakhir itu adalah teorema sifat permutasi yang terakhir itu ada pada teorema 5.5 yang selalu genap dan selalu ganjil. Definisi permutasi genap dan ganjil, sebuah permutasi yang merupakan hasil kali genap dari sejumlah dua sikel disebut dengan permutasi genap, dan sebuah permutasi yang merupakan hasil kali sejumlah ganjil dari dua sikel disebut dengan permutasi ganjil. Jadi sebelum menetapkan bahwa itu adalah permutasi genap dan ganjil, kita harus mengubahnya ke dalam permutasi dua sikel. Kita mengubahnya ke permutasi dua sikel terlebih dahulu. Contoh soal, determine whether the following permutation are even or odd. Nah, penyelesaiannya contoh yang pertama 1, 3, 5. Ini kita 1, 3, 5 ini kita ubah dulu kedua sikel menjadi 1, 5, 1, 3 dan bisa disebut sebagai genap. Kenapa ya? Karena ini cuma ada 2 ya, 1, 2. Lalu 1, 3, 5, 6 itu menjadi 1, 6, 1, 5, 1, 3. Berarti ganjil. Lalu 1, 3, 5, 6, 7, 1, 7, 1, 6, 1, 5, 1, 3 itu menjadi genap. Lalu contoh yang keempat itu ada 1, 2, 1, 3, 4, 1, 5, 2. Ini kita langsung ubah aja ke dua sikel menjadi 1, 2, 1, 4, 1, 3, 1, 2, dan 1, 5 itu menjadi ganjil. Dan yang terakhir ada 1, 2, 4, 3, 3, 5, 2, 1. Ini kita langsung ubah ke sikel menjadi diubah ke dua sikel menjadi 1, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 5. Dan jumlahnya adalah genap. Baik, segitu saja pembahasan materi dari kelompok kami mengenai grup permutasi. Maaf bila ada salah kata, semoga ilmu bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.